Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Oktamiga Fortuna dengan NIM 19000150118 akan menjelaskan sedikit mengenai kombinatorika sebagai syarat ujian tengah semester mata kuliah Matematika Diskrit. Kombinatorika. Kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorika ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Kombinatorika sering disebut juga dengan kaidah pencacahan. Kemudian contoh masalah kombinatorika dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan kombinatorika, kita dapat menghitung banyaknya cara menyusun buku di atas rak, menghitung banyaknya cara menyusun boneka, menghitung banyaknya cara menyusun nomor kendaraan, kemudian dapat juga untuk menghitung banyaknya kemungkinan susunan hasil pembibitan tanaman, dan dapat juga untuk menghitung banyaknya kemungkinan menyusun rute perjalanan, serta menghitung banyaknya kemungkinan hasil pencampuran warna. Prinsip inklusi dan eksklusi. Inklusi-eksklusi merupakan salah satu teknik perhitungan atau enumerasi. Penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi berkaitan dengan himpunan dan kekardinalannya. Poin penting yang harus kita ingat di prinsip inklusi dan eksklusi adalah kekardinalan. Terdapat beberapa referensi pelambangan kekardinalan ini. Misalnya, kekardinalan suatu himpunan P dinyatakan dengan ini terlihat seperti nilai mutlak, tetapi kita tidak boleh membacanya nilai mutlak karena ini merupakan kekardinalan P, atau juga bisa dilambangkan dengan NP. Kemudian pernyataan di bawah ini benar. Yang pertama, kekardinalan P gabungan Q kurang dari atau sama dengan kekardinalan P ditambah kekardinalan Q. Mengapa kurang dari atau sama dengan? Karena kekardinalan P itu merupakan termasuk juga kekardinalan P irisan Q, dan kekardinalan Q juga termasuk ke dalam kekardinalan P irisan Q, sehingga terdapat dua kekardinalan P irisan Q, sehingga kekardinalan P gabungan Q ini lebih kecil daripada kekardinalan P ditambah kekardinalan Q. Dan masih banyak lagi persamaan yang lainnya. Dan perlu diingat bahwa prinsip inklusi dan eksklusi ini tidak hanya memuat dua himpunan, tetapi juga bisa tiga himpunan. Contohnya adalah kekardinalan P gabungan Q gabungan R sama dengan kekardinalan P ditambah kekardinalan Q ditambah kekardinalan R dikurangi kekardinalan P irisan Q dikurangi kekardinalan P irisan R dikurangi kekardinalan R irisan Q dan ditambahkan kekardinalan P irisan Q irisan R. Namun juga tidak berhenti di tiga himpunan. Prinsip inklusi dan eksklusi ini dapat juga diterapkan pada 4 himpunan, bahkan R himpunan. Contoh dari prinsip inklusif dan eksklusif adalah di antara 200 mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan, 50 mengambil kuliah Matematika Diskrit, 140 mengambil mata kuliah Riset Operasi, dan 24 mengambil keduanya. Karena besok akan diadakan ujian dari kedua mata kuliah tersebut, mahasiswa yang tidak mengambil salah satu atau kedua mata kuliah tersebut dapat menghadiri pesta. Berapakah mahasiswa yang menghadiri pesta? Penyelesaiannya adalah kita misalkan himpunan A adalah mahasiswa jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan, maka kekardinalan A sama dengan 200. Kemudian himpunan B adalah mahasiswa yang mengambil Matematika Diskrit, maka kekardinalan B sama dengan 50.
Himpunan C adalah mahasiswa yang mengambil riset operasi, maka kekardinalan C sama dengan 140. Mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah, kita lambangkan dengan kekardinalan B irisan C sama dengan 24. Sehingga mahasiswa yang mengambil salah satu mata kuliah atau kedua mata kuliah adalah kekardinalan B gabungan C atau sama dengan 50 ditambah 140 dikurangi 24 dan diperoleh terdapat 164 mahasiswa. Jadi, yang datang ke pesta adalah 200 mahasiswa dikurangi 166 mahasiswa sama dengan 34 mahasiswa. Teknik menghitung atau membilang. Yang pertama, menggunakan kaidah penjumlahan. Jika terdapat percobaan pertama yang mempunyai M hasil, percobaan kedua mempunyai N hasil, dan dilakukan hanya satu percobaan, maka terdapat M plus N kemungkinan hasil percobaan. Contohnya, misalkan terdapat 7 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan pagi hari dan 5 mata kuliah yang berbeda dilaksanakan pada sore hari. Jika seorang mahasiswa hanya mengambil satu mata kuliah, maka ada 7 plus 5 pilihan, yaitu 12 pilihan. Teknik menghitung, membilang. Yang kedua, dengan menggunakan kaidah perkalian. Jika terdapat percobaan pertama yang mempunyai M hasil, percobaan M2 mempunyai N hasil, dan melakukan kedua percobaan, maka terdapat M kali N kemungkinan hasil percobaan. Contohnya, ada 3 rute dari kota A ke kota B dan ada 2 jalan dari kota B ke kota C. Berapa banyak cara untuk bepergian dari kota A ke kota C melewati B? Penyelesaiannya, berdasarkan kaidah perkalian, kita dapatkan bahwa terdapat 3 kali 2, 6 cara berpergian dari kota A ke kota C lewat kota B. Nah, catatannya, kaidah ini dapat diperluas sampai K percobaan. Misalkan terdapat K percobaan yang dilakukan secara berurutan. Jika percobaan T1 menghasilkan N1, percobaan T2 menghasilkan N2, dan seterusnya hingga Tn menghasilkan Nk, maka terdapat Pi I sama dengan 1K, Ni sama dengan N1 kali N2, dan seterusnya hingga Nk. Kemungkinan hasil yang dihasilkan oleh percobaan T1, T2, dan seterusnya hingga Tn. Prinsip inklusi dan eksklusi. Inklusi-eksklusi merupakan salah satu teknik perhitungan atau enumerasi. Penyelesaian suatu permasalahan dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi berkaitan dengan himpunan dan kekardinalannya. Poin penting yang harus kita ingat di prinsip inklusi dan eksklusi adalah kekardinalan. Terdapat beberapa referensi pelambangan kekardinalan ini. Misalnya, kekardinalan suatu himpunan P dinyatakan dengan ini terlihat seperti nilai mutlak, tetapi kita tidak boleh membacanya nilai mutlak karena ini merupakan kekardinalan P, atau juga bisa dilambangkan dengan NP. Kemudian pernyataan di bawah ini benar. Yang pertama, kekardinalan P gabungan Q kurang dari atau sama dengan kekardinalan P ditambah kekardinalan Q. Mengapa kurang dari atau sama dengan? Karena kekardinalan, contoh dari pigeonhole principle ini atau sarang merpati adalah di antara 13 orang ada 2 orang yang mempunyai tanggal lahir di bulan yang sama. Maka penyelesaiannya adalah terdapat 12 bulan kelahiran, kita anggap sebagai kotak, dan 13 orang kita anggap sebagai objek. Jika 12 objek dipasangkan dengan nama bulan dan tepat berpasangan, maka masih terdapat satu objek yang belum dipasangkan, sehingga ada bulan yang mempunyai pasangan lebih dari satu objek. Nah, prinsip lainnya yang berhubungan dengan prinsip pigeonhole adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika n objek diletakkan ke dalam n kotak dan tidak ada kotak yang kosong, maka masing-masing kotak memuat secara pasti satu objek. Kemudian yang kedua, jika n objek diletakkan ke dalam n kotak dan tidak ada kotak yang mendapat lebih dari satu objek, maka masing-masing kotak berisi objek tersebut.
Selanjutnya akan dibahas mengenai permutasi. Berdasarkan definisi mengenai permutasi, permutasi adalah sebuah susunan dari sekelompok objek dengan memperhatikan urutannya. Perlu digarisbawahi bahwa permutasi itu memperhatikan urutannya. Nah, yang pertama, permutasi tanpa pengulangan. Semua objek dibentuk. Jika kita memiliki n yang berbeda, maka banyak permutasi yang dapat dibentuk dari semua objek itu ada permutasi n dari n objek sama dengan n faktorial cara. Jadi misalkan kita memiliki 10 meja dan kita akan membentuk 10 meja tersebut, maka hasilnya adalah 10 faktorial. Perlu diingat bahwa n faktorial itu sama dengan n kali n-1 dikali n-2 dikali seterusnya sampai kali 2 kali 1. Dan kemudian contohnya lagi, 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial juga sama dengan 1. Nah, masuk ke contoh. Diketahui terdapat 3 abjad pertama, yaitu A, B, dan C. Berapa banyak permutasi dapat dibentuk dari 3 abjad tersebut? Penyelesaiannya adalah ingat rumus yang tadi bahwa permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial. Ini berarti ketiga abjad tersebut diambil semuanya ya. Nah, 3 faktorial ini sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dan diperoleh hasilnya 6. Urutan dari 3 abjad pertama tersebut memiliki 6 cara, yaitu ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Ingat definisi permutasi di atas ya, bahwa permutasi ini memperhatikan urutan. Nah, di sini ABC dan ACB ini memiliki urutan yang berbeda. Kemudian sebagian objek dibentuk. Misalkan kita memiliki n objek yang berbeda. Jika k objek diambil dari n objek, maka banyak permutasi yang mungkin ada. Permutasi k dari n sama dengan n faktorial dibagi n min k faktorial susunan. Jadi misalkan kita memiliki 10 objek dan hanya diambil 3, maka menggunakan rumus tersebut. Nah, masuk ke contoh. Diketahui 5 abjad pertama, yaitu A, B, C, dan E. Kemudian kita akan menyusun 2 abjad dari 5 abjad tersebut. Berapakah banyak susunan abjad yang dapat dibentuk? Nah, gunakan rumus yang di atas tadi. Permutasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Di sini nilai K sama dengan 2 dan nilai N sama dengan 5. Sehingga permutasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial sama dengan dibagi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20, yaitu AB, AC, AD, AE, BA, BC, BD, dan lain sebagainya. Kemudian permutasi yang kedua adalah permutasi dengan pengulangan. Objek yang sama. Jika kita memiliki n objek dengan n1 adalah banyaknya objek pertama yang sama, n2 adalah banyaknya objek kedua yang sama, n3 adalah banyak objek ketiga yang sama, demikian hingga nk adalah banyak objek ke k yang sama, maka banyak permutasi yang dibentuk ada n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial dikali seterusnya sampai nk faktorial susunan. Nah, masuk ke contoh. Untuk permutasi dengan pengulangan biasanya cirinya soalnya seperti ini. Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata statistik? Penyelesaiannya, kata statistik ini terdiri dari 9 huruf, yaitu STA, TIS, TIK. Sehingga banyak susunannya yaitu n faktorialnya tadi adalah 9 huruf, maka ditulis dengan 9 faktorial. Kemudian dibagi
N1 faktorial. N1 faktorial di sini adalah S. S dalam kata statistik terdapat 2, sehingga 2 faktorial dikali N2 faktorial di sini adalah T. T dalam kata statistik terdapat 3, maka ditulis 3 faktorial. Kemudian N3 faktorial di sini adalah A. A dalam kata statistik terdapat 1, maka ditulis 1 faktorial. Kemudian N4 di sini adalah I. I dalam kata statistik terdapat 2, maka ditulis 2 faktorial. S tadi sudah dihitung, T juga sudah, I juga sudah. Nah, yang terakhir adalah K. K dalam kata statistik terdapat 1, maka dituliskan 1 faktorial. Sehingga diperoleh 9 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 kali 3 faktorial dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5, dan kita peroleh hasilnya adalah 15.120. Kemudian untuk permutasi yang ketiga adalah permutasi melingkar. Permutasi melingkar secara umum. Jika kita memiliki n objek yang berbeda, maka banyaknya permutasi melingkar yang dapat dibentuk ada n-1 faktorial susunan. Rumus ini tidak perlu dihafalkan karena biasanya jika kita menemui soal tentang posisi duduk melingkar atau meletakkan suatu barang melingkar, kita menggunakan rumus n-1 faktorial. Nah, untuk contohnya, misalkan terdapat 6 orang duduk mengelilingi meja, maka berapa banyakkah posisi mereka duduk ada titik-titik cara. Nah, untuk penyelesaiannya adalah n-1 faktorial sama dengan 6-1 faktorial sama dengan 5 faktorial, dan diperoleh hasilnya adalah 120 cara. Selanjutnya kita bahas mengenai kombinasi. Menurut definisi mengenai kombinasi, kombinasi adalah sebuah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan urutannya. Perlu digarisbawahi tanpa memperhatikan urutannya. Berbeda dengan permutasi, permutasi itu memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutannya. Sebagai contoh, ketika kita akan mengurutkan dua huruf yaitu A dan B, maka menurut permutasi A dan B itu berbeda dengan B dan A, sedangkan menurut kombinasi A dan B itu sama dengan B min A, sehingga kita hitung 1 karena kombinasi ini tidak memperhatikan urutannya, entah siapa yang di depan dan siapa yang di belakang, semuanya sama. Kemudian untuk semua objek dibentuk, jika kita memiliki n objek yang berbeda, maka banyak kombinasi yang dibentuk dari semua objek itu ada satu cara. Contohnya ABC, kita akan menyusun huruf ABC, maka hanya ada satu cara, sedangkan jika permutasi maka terdapat beberapa cara. Kombinasi sebagian objek dibentuk. Misalnya, kita memiliki n objek yang berbeda. Jika k objek diambil dari n objek, maka kombinasi yang mungkin ada adalah C. C merupakan simbol dari kombinasi ya. C k dari n sama dengan n faktorial dibagi k faktorial dikali n min k faktorial susunan. Terdapat simbol lain dari kombinasi yaitu berbentuk kurung ya, seperti itu. Kemudian kira-kira apa bedanya rumus permutasi dengan rumus kombinasi? Jelas berbeda. Di kombinasi ini menggunakan huruf C, sedangkan di permutasi menggunakan huruf P. Kemudian yang berbeda lainnya adalah dalam kombinasi terdapat k faktorial, sedangkan di permutasi hanya n faktorial dibagi n min k faktorial. Nah, masuk ke contoh.
Sebuah acara diselenggarakan atas 4 panitia. Berapa banyak susunan panitia yang dapat dibentuk dari 10 orang? Jadi, terdapat 10 orang dan diambil 4 panitia. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan rumus kombinasi C, nilai K berarti 4 dan nilai N sama dengan 10, sehingga diperoleh C 4 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 10 min 4 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial, sehingga kita peroleh terdapat 210 cara. Selanjutnya akan dibahas mengenai peluang diskrit. Di dalam peluang diskrit ini terdapat ruang sampel atau sample space dan sampel. Ruang sampel atau sample space ini adalah himpunan semua kemungkinan hasil percobaan, sedangkan sampel adalah hasil percobaan pada ruang sampel. Perlu diingat, peluang titik sampel harus memenuhi 2 syarat, yaitu yang pertama, nilai peluang titik sampel bilangan tidak negatif yang lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan kata lain, setiap XI di dalam S memuat 0 kurang dari sama dengan P X1 kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua, jumlah semua titik sampel di S sama dengan 1. Dengan kata lain, sigma XI anggota S PX1 sama dengan 1. Nah, masuk ke contoh. Untuk contoh yang pertama, sebuah mata uang dilemparkan 2 kali atau 2 mata uang dilempar 1 kali, sehingga diperoleh ruang sampel S sama dengan GG, GA, AG, AA, dengan keterangan G adalah gambar dan A adalah angka. Sehingga diperoleh sampel munculnya gambar 3 kali. Maka peluang munculnya gambar adalah 3/4. Kemudian untuk contoh yang kedua, ketika melempar dadu yang tidak seimbang, peluang memperoleh angka 1 adalah 1/3, peluang angka yang lain 2/5. Pertanyaannya, peluang memperoleh angka ganjil adalah 1/3 ditambah 2/15 ditambah 2/15 sama dengan 3/5. Dan peluang memperoleh angka genap adalah 2/15 ditambah 2/15 ditambah 2/15 sama dengan 2/5. Selanjutnya akan kita bahas mengenai peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian A apabila kejadian B sudah terjadi dan dinyatakan dengan peluang A kejadian B bila B sudah terjadi. Misalkan peluang BXI menyatakan peluang B telah terjadi, sehingga peluang BXI sama dengan 0 jika XI bukan anggota B, dan peluang XI per peluang B jika XI anggota B. Selanjutnya, peluang A apabila kejadian B sudah terjadi sama dengan sigma XI anggota A irisan B, peluang BXI sama dengan sigma XI anggota A irisan B, peluang XI per peluang B sama dengan 1 per peluang B, sigma XI anggota A irisan B peluang XI, dan diperoleh peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, masuk ke contoh. Di antara 100.000 orang, 51.500 wanita dan 48.500 pria. Di antara wanita 9.000 berambut pendek dan di antara pria 30.200 berambut pendek. Misalkan A menyatakan kejadian terpilihnya orang berambut panjang, B kejadian terpilihnya seorang wanita, dan C kejadian terpilihnya seorang pria, maka peluang A bersyarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B sama dengan 0,09 dibagi 0,515, sehingga diperoleh hasilnya 0,175. Kemudian peluang A bersyarat C sama dengan peluang A irisan C dibagi peluang C sama dengan 0,09 dibagi 0,485, sehingga diperoleh hasil 0,623. Kemudian peluang B bersyarat A sama dengan peluang B irisan A dibagi peluang A sama dengan
0,09 dibagi 0,392 sama dengan 0,23. Dan yang terakhir, peluang C bersyarat A sama dengan peluang C irisan A dibagi peluang A sama dengan 0,302 dibagi 0,392, sehingga diperoleh hasilnya 0,77. Aplikasi kombinatorika dalam ilmu komputer. Kombinatorika banyak dipakai dalam dunia komputer seperti perangkat lunak. Berikut ini akan diberikan beberapa contohnya. Contohnya itu jumlah iterasi dalam suatu kalang. Berapa jumlah eksekusi statement dalam kalang berikut? For i sama dengan 1 to and do. Statement dalam kalang tidak ada perintah di dalamnya yang menyebabkan eksekusi melompat keluar, sehingga n for main i. Penyelesaiannya adalah misalkan Y adalah statement di dalam kalang yang tidak boleh melompat keluar kalang sebelum selesai dieksekusi. Jika tidak demikian, maka perhitungan untuk mengetahui jumlah eksekusi menjadi sulit dilakukan. Y akan dieksekusi untuk I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N. Jadi, secara keseluruhan Y dieksekusi sebanyak N kali. Berikut penjelasan mengenai kombinatorika dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.